الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, terutama sekali saudara-saudara kami Pasir Serantau Channel, ya, mudah-mudahan selalu berada kita dalam rahmat, kasih sayang dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah serta sukses dalam segala aktivitas, amin. Saudara-saudara yang mulia, sekarang kita meninjau sebentar sejenak kepada Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran itu sebagaimana kita sudah maklum semua, bahwa Al-Quran itu adalah yang namanya kalamun qadim, kalam Allah yang sudah tidak ada pelan qadim. Jadi Al-Quran kita sudah maklum bersama diturunkan pada malam 17 bulan suci Ramadan. Ada juga yang berpendapat ulama pada malam 21 Ramadan, dan ada juga yang mengatakan 24 Ramadan. Yang kesimpulannya, Al-Quranul Karim ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, atau sebagaimana yang kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Itu permulaan turunnya, walaupun bertahap. Itu menurut kemampuan yang berbeda, menurut kebutuhan, ya, maka ada asbabun nuzul yang dinamakan sebab-sebab turunnya ayat. Kesekian ribu ayat Al-Quran itu turunnya secara sistematis atau bertahap, tidak sekaligus. Walaupun semua itu namanya kalam Allah yang sifatnya qadim. Saudara-saudara sekalian, bahwa mukjizat yang terbesar untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Yang pertama, Al-Quranul Karim menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dan bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua. Yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua sunnahku. Barang siapa berpegang kepada dua itu, mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Saudara sekalian, usia baginda Rasul 25 tahun pertama kawin dengan Siti Khadijah. Pada usia 35 tahun baginda Rasul mulailah bertahanus khalwat. Kemudian selama 5 tahun menjelang umur usia baginda Rasul 40 tahun, disitulah saat pertamanya, ya, Al-Quranul Karim diajarkan, diturunkan, dibawa malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 6 bulan turunnya baru diberikan pengalaman bekerja untuk baginda Rasul. Mulailah Rasulullah menyebarkan agama Islam ini di Makkah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Sedikit kurang dari 23 tahun baginda Rasul membawa agama di dua tempat, yakni Makkah dan Madinah. Menyangkut dengan Al-Quranul Karim yang luar biasa. Kenapa bulan suci Ramadan sehingga mendapat julukan Sayyidul Syuhur, penghulunya segala bulan? Tidak lain karena Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan ini. Seandainya Al-Quranul Karim turun di bulan lain, di bulan Rabiul Awal misalnya, ya tentu Rabiul Awal lah yang menjadi Sayyidul Syuhur.
Tetapi karena Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, maka Ramadanlah mendapat Sayyidus Syuhur julukannya. Ya, sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah itu 188, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu yang diturunkan dalam bulan Ramadan itu Al-Quranul Karim. Hudal linnas, yang Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi barang siapa yang mau mengikuti membacanya, yaitu petunjuk untuk selamat dunia dan akhirat. Kemudian baginda Rasul bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Makanya kita sebagai mukmin muslim ini, terlebih dalam bulan suci Ramadan, tiada malam yang tiada membaca Al-Quran. Mungkin di bulan-bulan yang lain, ya, tidak ada malam, tidak ada siang yang kita tidak ada membaca Al-Quran, walaupun sedikit. Ya, Rasulullah bersabda, sebaik-baik amal hambaku itu, umatku itu adalah membaca Al-Quran. Satu lagi kata Rasul, khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan juga mengajarnya. Jadi kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda demikian, tidak ada amal lain. Makanya kita lihat secara lahiriah saja. Di Arab Saudi misalnya, di Makkah, Madinah itu hanya dua pekerjaan mereka. Pertama salat, yang kedua membaca Al-Quran. Sementara kalau harta lebih banyak, lebih makmur Allah berikan kepada negara tersebut berkat Al-Quranul Karim. Jadi kita membanyakkanlah membaca Al-Quran. Tiada hari, tiada malam yang tidak kita membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda lagi, orang yang mahir pandai membaca Al-Quran itu akan dikumpulkan bersama para malaikat, para rasul dalam surga. Orang yang lambat bacaannya juga mendapat pahala, dua pahalanya. Yang pertama pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua pahala sukar payah dalam membacanya. Ya, mangkara Al-Qur'ana wa yatata'u bihi. Para siapa membaca Al-Quran kertel-kertul, yatata'u, tidak teratur, tapi Allah berikan pahala dua. Pertama pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua pahala musyaqqah, yang disebut arti musyaqqah artinya payah, sukar waktu dia membaca. Jadi Al-Quranul Karim ini, kalau sebagian ulama menjumlahkan jumlah ayatnya, itu ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Artinya 1000 ayat itu dalam Al-Quran mengandung perintah, 1000 ayat untuk larangan, 1000 ayat ibarat pelajaran, 1000 ayat kisah, 1000 ayat lagi wa'ad, disebut janji Allah, 1000 ayat lagi wa'id, jumlah 6.500 ayat untuk hukum bagaimana kita melaksanakan tata cara dalam kehidupan, baik ibadah salat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Jumlah 6.500. 100 ayat dalam Al-Quran itu yaitu disebutkan tasbih dan doa. Banyak kita dapat membaca Rabbana itu semua doa. Walau itu hikayah, ada doa Nabi Allah Ibrahim, doa Nabi Allah Musa, doa Nabi Allah Sulaiman, dan lain sebagainya. Kemudian 100 ayat itu tasbih dan doa. 66 ayat itu dinamakan nasikh dan mansukh. Maksud daripada nasikh dan mansukh ini, ya, masih ada bunyi ayat, tapi hukumnya tidak diberlakukan lagi. Sekilas demikianlah para saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat kiranya untuk kita semua. Dan kita ulangi sekali lagi, tiada malam, tiada hari tanpa kita membaca Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.